Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Jika Anda sedang mencari cara untuk membuat daftar isi secara otomatis menggunakan Microsoft Word, maka Anda sedang melihat di channel yang tepat, karena di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai cara membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan Microsoft Word. Hal ini sangat berguna bagi teman-teman yang akan membuat skripsi, makalah, atau laporan. Dengan kita mengetahui cara penggunaannya, maka akan meningkatkan produktivitas dan menghemat waktu teman-teman. Secara garis besar, langkah-langkah untuk membuat daftar isi di Microsoft Word adalah sebagai berikut. Pertama, mengatur style. Yang kedua, mengatur halaman. Dan yang ketiga adalah membuat daftar isi secara otomatis. Kita bahas satu persatu. Mengatur style. Kunci dari membuat sebuah dokumen di Microsoft Word adalah mengatur style. Fitur style pada Microsoft Word selalu ada ketika Anda membuka aplikasinya. Ia terletak pada tab Home atau beranda. Bagian pada kotak warna merah di atas adalah Quick Style Gallery. Beberapa style yang biasanya sering digunakan akan ada di sana. Yang kedua, mengatur halaman. Setelah mengatur style sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya kita menentukan halaman. Biasanya untuk pada pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar pustaka kita menggunakan huruf Romawi. Kemudian untuk isi, penomorannya menggunakan angka. Pada penomoran halaman, biasanya untuk halaman awal, terletak atau posisi nomor halaman berbeda sendiri. Yang ketiga, membuat daftar isi. Setelah pengaturan style dan halaman, proses selanjutnya adalah pembuatan daftar isi dengan otomatis. Oke, kita langsung praktek dengan menggunakan contoh. Ketika kita hendak membuat sebuah laporan, sebaiknya kita membuat semacam sketsa atau layout dari sebuah dokumen. Namun apabila teman-teman sudah terlanjur membuat sebuah dokumen, sebenarnya bukan masalah juga. Caranya relatif sama dan akan kita bahas bareng di sini. Misalkan kita akan membuat skripsi. Pertama, kita menentukan format kertas. Apapun bentuk dokumen, baik laporan biasa, tugas, atau skripsi, atau yang lainnya, format kertas ini harus ditentukan lebih dulu. Caranya, masuk ke tab layout pada grup page setup, klik tanda panah di pojok kanan bawah, isikan ukuran margin. Untuk skripsi biasanya topnya 4 cm, leftnya 4 cm, bottomnya 3 cm, dan rightnya 3 cm. Apply to Word document. Kemudian pada tab paper saja menggunakan A4. Apply to Word document. Kemudian untuk isinya kurang lebih seperti ini. Di sini hanya untuk contoh, jadi hanya sebagian saja. Kekurangan atau kelebihannya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sebelum ke langkah selanjutnya, kita aktifkan terlebih dahulu fitur ruler dan navigation pen. Pada menu view di grup show, centang ruler dan navigation pen. Ruler ini adalah menampilkan ukuran atau seperti penggaris. Fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengatur ukuran letak atau posisi, serta mengatur jarak atau spasi pada teks. Yang ini. Sedangkan navigation pen yang ini adalah navigasi atau mapping dokumen kita. Melalui navigation pen, kita bisa melihat mapping dokumen kita dan bisa masuk ke halaman topik atau judul yang diinginkan dengan satu klik, maka langsung akan melompat ke tujuan tanpa perlu scroll. Langkah selanjutnya adalah seleksi semua yang akan kita masukkan ke dalam daftar isi. Kemudian pada tab Home di Gallery Style, klik heading 1, maka tampilan atau format font akan berubah sesuai seperti pada heading 1 dan akan tampil di navigation pen. Oleh karena itu, nanti kita harus memformat ulang setiap heading sesuai dengan kebutuhan atau step style yang kita pakai. Langkah selanjutnya adalah membagi setiap bagiannya, tapi tidak dengan cara meng-enter biasa atau page break biasa, melainkan menggunakan fasilitas next page, yang artinya adalah memulai section baru pada halaman berikutnya, atau artinya pemutusan satu halaman untuk memulai halaman selanjutnya sebagai section baru, sehingga setiap halaman awal dari suatu bab akan memiliki layout halaman yang berbeda. Caranya adalah letakkan kursor di paling depan pada bagian yang akan kita pisahkan di depan lembar pengesahan. Kemudian pada menu dari tab layout di grup page setup, pilih breaks. Kemudian pada section break, pilih next page. Maka akan berpindah ke halaman berikutnya. Kita lakukan hal yang sama pada setiap bagiannya. Biar nggak begal, kita tekan F4. Shortcut F4 adalah shortcut dari perintah terakhir. Karena perintah terakhir kita adalah memilih next page, maka perintah itulah yang aktif. Sekarang kita klik di kata pengantar dan misalkan pada kata pengantar sudah ada tulisannya. Kita enter di sini. Ternyata kalau kita lihat di navigation pen ada baris kosong. Kita klik style normal, maka baris kosongnya akan hilang. Style normal adalah style default dari Microsoft. Style ini berjenis paragraf. Kita bahas nanti dan fokus dulu ke daftar isi. Kita langsung lompat ke bab 1. Tidak usah di scroll. Kita klik aja langsung di jendela navigasi. Kita edit heading 1 sesuai dengan keperluan. Caranya adalah klik kanan pada heading
heading 1, kemudian pilih modify. Untuk contoh ini kita gunakan fontnya Times New Roman. Size-nya 12, posisi center, spasi 1,5. Fontnya di bold, warna hitam, automatic. Format ini hanya untuk di dokumen ini saja, jadi pilih yang ini. Kemudian kita klik format, kemudian pilih paragraph. Pada spacing, before kita isikan 0 dan after kita isikan 72. Selanjutnya tekan OK dan OK. Sekarang setiap judul bab formatnya sama. Agar penulisan bab 1 dan pendahuluan menjadi 2 baris, tapi masih dalam satu paragraf, maka kita menggunakan kombinasi tombol Shift plus Enter. Caranya, setelah tulisan bab 1, di sini kita tekan tombol Tab, kemudian tepat di depan huruf T di sini tekan tombol kombinasi Shift plus Enter. Mengetikkan Tab maksudnya agar nanti di daftar isi kita tidak perlu menekan tombol Tab untuk membuat jarak antara tulisan bab 1 dan pendahuluan. Ini berlaku untuk semua judul, baik itu bab, subbab atau sub-subbab ke bawahnya. Sedangkan dengan menekan tombol kombinasi Shift plus Enter, maka tampilan di daftar isi antara tulisan bab 1 dan pendahuluan berada dalam satu baris karena masih dalam satu paragraf meskipun 2 baris. Terlihat di navigasi, tulisan bab 1 dan pendahuluan masih satu baris. Lalu dimisalkan di bab 1 ini akan atau sudah berisi tulisan di mana ada subbab dan sub-subbab dicontohkan seperti ini. Untuk penomoran ini saya lebih suka manual karena kadang-kadang menggunakan pengaturan otomatis hasilnya lebih ribet. Apalagi ketika ada error system yang kadang penomoran otomatis akan hilang dan kita harus mencarinya manual dan itu cukup memakan waktu. Jadi intinya disesuaikan saja dengan kebutuhan dan kebiasaan. Seleksi judul yang akan dijadikan subbab, kemudian pilih heading 2, maka otomatis formatnya akan berubah sesuai dengan heading 2 dan tampilan di navigation pane lebih menjorok dibandingkan heading 1. Lalu kita edit properties dari heading 2. Langkah ini juga bisa kita lakukan sebaliknya. Jadi kita edit dulu masing-masing heading style sesuai keinginan. Untuk heading 2 kita edit sebagai berikut. Fonts Times New Roman, size 12, posisi left, spasi 1 di bold, warna hitam. Kemudian kita klik format, pilih paragraph. Pada spacing, before kita isikan 12 dan after kita isikan 10. Selanjutnya tekan OK dan OK. Judul subbab sudah jadi. Selanjutnya, kita tinggal menyimpan kursor pada judul subbab dan kemudian pilih heading 2. Dan untuk format tulisannya, kita buat style baru. Caranya, klik di tanda segitiga ini, lalu pilih Create a Style. Beri nama misalkan skripsiku, previewnya style 1. Berarti berdasarkan style normal, namun akan kita modifikasi. Lalu tekan OK. Selanjutnya kita edit propertiesnya. Fontsnya menggunakan Times New Roman, size-nya 12, alignment-nya justified, spasi 2, fontnya regular, warna hitam, automatic. Kemudian kita klik format, pilih paragraph, first line kita isikan 1,25 cm. Artinya di baris pertama akan menjorok sejauh 1,25 cm. Selanjutnya pada spacing, before kita isikan 0 dan after kita isikan 8. Selanjutnya tekan OK dan OK. Format tulisan kita akan menggunakan style skripsiku. Selanjutnya, seleksi judul yang akan digunakan sebagai sub-subbab, lalu pilih heading 3. Formatnya samakan saja dengan heading 2. Posisi style heading ini akan menentukan pada hasil daftar isi yang akan kita generate dan sangat berguna pada navigasi dokumen, baik dalam bentuk Word ataupun apabila kita nanti akan merubahnya ke dalam bentuk PDF. Akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe ya, biar saya lebih semangat dan teman-teman tidak ketinggalan video berbagi pengetahuan dan pengalaman lainnya. Terima kasih. Langkah selanjutnya adalah memformat atau mengatur penomoran halaman. Biasanya selain dari bagian isi, penomoran halaman menggunakan angka Romawi. Kita mulai dari lembar pengesahan. Double klik di bagian atas atau bawah kertas untuk masuk ke view header footer. Kemudian pada tab desain, centang bagian different first page agar format halaman untuk halaman awal berbeda sendiri. Kemudian pada page number, pilih bottom page, pilih center. Kemudian masuk lagi ke page number, lalu pilih format page numbers. Nomor formatnya kita pilih yang angka Romawi. Lalu start at-nya kita pilih I1. Lalu tekan OK. Maka sekarang sudah ada penomoran halamannya. Lakukan hal yang sama pada setiap section. Centang pada bagian different first page-nya saja. Kemudian kebetulan di contoh ini, bab 1 sudah ada 2 halaman. Mulai dari bab 1, penomoran halaman menggunakan angka biasa. Oleh karena itu, kita harus merubahnya. Caranya, masuk ke menu page numbers, number formatnya kita pilih yang angka biasa. Lalu
startnya kita pilih angka 1, kemudian tekan OK. Maka penomoran section bab 1 sudah berubah. Lakukan langkah yang sama untuk merubah format halaman. Sesuaikan dengan kebutuhan. Sekarang kita akan merubah letak halaman agar halaman awal berbeda dengan halaman lainnya. Setelah kita klik different page-nya, lalu kemudian kita pindah ke halaman berikutnya dan klik di area header atau footernya. Kemudian klik page number, lalu pilih bottom of page, pilih yang selain nomor 3, di mana nomor halaman ada di kanan bawah. Maka penomoran halaman selain halaman awal ada di pojok kanan bawah. Lalu tekan close header and footer. Kita kembali ke halaman paling awal atau cover, di mana ada penomoran halamannya, padahal kita ingin agar di halaman awal tidak ada nomor halaman. Caranya adalah double klik di halaman setelahnya untuk masuk ke view header footer. Lalu pada grup navigation, nonaktifkan link to previous. Lalu kita ke section 1 atau halaman cover, checklist different page, kemudian hapus nomor halamannya. Maka hanya di section ini saja halaman awalnya tidak tampil. Selesai sudah format untuk daftar isi otomatis. Selanjutnya kita akan menampilkan daftar isi dengan otomatis yang jadinya langsung rapi, tapi perlu ada pengaturan pada propertiesnya. Oke, kita lanjut. Kita klik tab reference, lalu klik table of content, kita pilih yang custom table of content. Checklist atau centang untuk show page numbers, likes align page numbers, dan use hyperlinks instead of page numbers. Selanjutnya tab leader, kita isi yang ini, yang titik-titik. Di menu general, formatnya menggunakan template. Show levels, saya contohkan 3. Show level ini adalah menunjukkan level heading yang akan kita tampilkan di daftar isi, dan pada contoh ini saya buat 3 level. Lalu sekarang klik modify. Kita akan mengedit TOC 1 sampai TOC 3. Mulai dari TOC 1, ini berarti tampilan heading 1 di daftar isi. Klik modify. Fontnya Times New Roman, size-nya 12, fontnya di bold, warna hitam, otomatis, posisi left, spasi 1. Kemudian kita klik format, lalu pilih paragraph. Pada spacing, before kita isikan 0 dan after kita isikan 12. Selanjutnya tekan tabs untuk mengatur letak posisi tabs. Lalu isikan angka berikut 1,5 cm, alignmentnya pilih left, leadernya pilih none, lalu tekan set. Kemudian isikan angka 14 cm, alignmentnya pilih yang right, dan leadernya pilih yang titik-titik atau nomor 2, lalu tekan set. Kemudian tekan OK, lalu tekan OK lagi. Selanjutnya mengedit TOC 2. Seleksi TOC 2, klik modify. Fontnya Times New Roman, size-nya 12, regular, warna hitam, otomatis, posisi left, spasi 1. Kemudian kita klik format, lalu pilih paragraph. Pada indentation, untuk yang left isikan 1,5 cm. Kemudian pada spacing, before kita isikan 0 dan after kita isikan 10. Selanjutnya tekan tabs, lalu isikan angka berikut 2,75 cm. Alignmentnya pilih left, leadernya pilih none, lalu tekan set. Kemudian isikan angka 14 cm, alignmentnya pilih yang right, dan leadernya pilih yang titik-titik atau nomor 2, lalu tekan set. Kemudian tekan OK, lalu tekan OK lagi. Selanjutnya mengedit TOC 3. Seleksi TOC 3, klik modify. Fontnya Times New Roman, size-nya 12, regular, warna otomatis, posisi left, spasi 1. Kemudian kita klik format, lalu pilih paragraph. Pada indentation, untuk yang left isikan 2,75 cm. Kemudian pada spacing, before kita isikan 0 dan after kita isikan 8. Selanjutnya tekan tabs, lalu isikan angka berikut 4 cm. Alignmentnya pilih left, leadernya pilih none, lalu tekan set. Kemudian isikan angka 14 cm. Alignmentnya pilih yang right, dan leadernya pilih yang titik-titik atau nomor 2, lalu tekan set. Kemudian tekan OK, lalu tekan OK lagi. Maka daftar isi sudah tersusun dengan rapi. Apabila ada perubahan, kita tinggal klik kanan di daftar isi, lalu pilih update field, lalu sesuaikan dengan kebutuhan. Apakah mau update nomor halamannya saja atau total? Misalnya, karena ada penambahan judul. Untuk daftar tabel dan daftar gambar, caranya agak berbeda. Bagaimana agar penamaan header tiap tab berbeda? Terus bagaimana bisa menyisipkan halaman landscape di antara halaman lain? Saya akan membahasnya di video berikutnya. Jadi, aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video berbagi lainnya. Demikian sharing pengetahuan cara untuk membuat daftar isi secara otomatis menggunakan Microsoft Word. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Share video ini untuk berbagi pengetahuan. Jangan lupa subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih semangat untuk membuat video berbagi lainnya, dan agar tidak ketinggalan video terbaru berbagi pengetahuan dan pengalaman lainnya dari channel Kang Opas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.